Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arbiansyah dengan NIM 2310952022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal responsi modul 2 praktikum sistem kendali dari kelompok 30. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama itu jelaskan bagian-bagian diagram blok sesuai gambar di bawah ini. Pada gambar sistem cruise control pada kendaraan. Nah, tadi saya sudah sempat membahas untuk jawaban soal nomor satu itu yang pertama itu pada sistem diagram blok ini itu memiliki input dan output. Selanjutnya sistem diagram blok ini itu memiliki titik penjumlahan, di mana titik penjumlahan itu merupakan titik penjumlahan dua sinyal atau lebih, yang dimana sebuah titik penjumlahan itu bisa memiliki hubungan positif atau negatif. Pada sistem ini, untuk hubungan dari titik penjumlahan itu merupakan positif dan negatif. Selanjutnya itu ada subsistem atau plant. Sebuah karakteristik dari tahapan blok itu sendiri, seperti pengendali atau objek pengendali, itu disebut subsistem. Subsistem ditandai dengan berbentuk persegi atau persegi panjang. Pada sistem ini terdapat 4 subsistem, yang computer control, cruise control and ABS, automobile, dan radar measure. Selanjutnya itu ada titik percabangan. Titik percabangan adalah titik pertemuan sebuah sinyal atau titik percabangan adalah titik bertemunya dua buah sinyal atau lebih. Pada sistem ini memiliki satu titik percabangan. Selanjutnya itu ada garis sinyal. Garis sinyal merupakan garis yang menggambarkan arah aliran sinyal dari input menuju ke titik penjumlahan, dari titik penjumlahan menuju ke komputer kontrol, dan seterusnya, sehingga terjadi feedback menuju ke titik penjumlahan kembali. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu ada jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram, dan jabarkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sebelum kita masuk ke pembahasan blok diagram dan fungsi alih, tentunya kita harus mengetahui apa sih itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem kendali yang aksi pengontrolannya itu tidak dipengaruhi oleh output, atau bisa dikatakan bahwa sistem tersebut tidak memiliki umpan balik atau feedback. Supaya lebih mudah dipahami, kita bisa melihat pada blok diagram yang ada pada layar. Dapat dilihat bahwa input RS itu langsung menuju ke sistem GS, lalu habis atau mengeluarkan output CS. Pada blok diagram ini itu tidak memiliki umpan balik, karena aksi dari pengontrolan GS itu tidak dipengaruhi oleh output, sehingga untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka itu CS per RS sama dengan GS. Selanjutnya kita bahas
pada sistem kendali lingkar tertutup. Untuk pengertiannya, sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang aksi pengontrolannya itu dipengaruhi oleh output, atau bisa dikatakan memiliki umpan balik atau feedback. Nah, jadi sistem kendali lingkar tertutup itu merupakan kebalikan dari sistem kendali lingkar terbuka, yang mana pada sistem kendali lingkar terbuka tadi itu tidak memiliki umpan balik atau feedback. Tetapi pada sistem kendali lingkar tertutup itu blok diagramnya memiliki umpan balik atau feedback. Dapat dilihat pada rangkaian sistem kendali lingkar tertutup, outputnya akan mengalami feedback menuju ke sistem HS, lalu menuju ke titik penjumlahan, di mana pada feedback ini membentuk sebuah loop yang tertutup. Untuk fungsi alihnya, itu dapat kita cari dengan mencari persamaan dari CS, ES, dan BS. Untuk persamaan CS, kita dapat mencarinya dengan mengalihkan ES dengan GS. ES di sini kita kalikan dengan GS, maka didapatkan hasilnya CS. Selanjutnya, untuk persamaan kedua itu ES, di mana ES dapat kita cari menggunakan input yang dikurang dengan BS atau feedback. Selanjutnya, untuk persamaan ketiga itu ada BS. BS ini kita dapat cari menggunakan CS dikali dengan HS, maka didapatkan BS. BS ini sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga didapatkan ES sama dengan RS dikurang CS HS untuk persamaan 4. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Jadi, CS sama dengan buka kurung RS dikurang CS HS tutup kurung dikali GS. Kita kalikan GS ke dalam kurung sehingga menjadi RS GS dikurang CS HS GS. Kita pindah ruaskan untuk RS dan GS ke sebelah kanan. Didapatkan CS ditambah CS HS GS sama dengan RS GS. Selanjutnya tinggal kita pindah ruaskan antara CS dan RS-nya. Didapatkan untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup itu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 itu ada jelaskan pengertian, gambar blok diagram, dan fungsi alih dari konstanta pengalih atau KP. Untuk pengertian dari konstanta pengalih itu, konstanta pengalih adalah penguat proporsional atau nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plat atau subsistem. Untuk blok diagram dari konstanta pengalih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada diagram blok dari lingkar terbuka dan diagram blok lingkar tertutup. Untuk diagram blok lingkar terbuka itu terdapat dua sistem, yang dimana sistem pertama itu adalah konstanta pengalih dan sistem kedua adalah pengontrol atau GS. Untuk fungsi alihnya sendiri itu CS per RS sama dengan konstanta pengalih dikali dengan GS atau KP GS. Selanjutnya untuk diagram blok dan fungsi alih dari lingkar tertutup. Pada diagram blok lingkar tertutup itu ditambahkan sebuah sistem KP sebelum sistem GS, sehingga nantinya untuk fungsi alihnya itu
didapatkan CS per RS sama dengan KPGS per 1 ditambah KPGS HS. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 itu jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan variasi pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif serta buatkan blok diagram dan persamaannya. Yang pertama itu ada pengendali PID. Pengendali PID itu pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, pengendali PID ini dibagi menjadi beberapa tipe. Untuk tipe-tipe pengendali PID itu seperti pengendali proporsional. Pengendali proporsional itu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Untuk diagram blok dari pengendali proporsional itu dapat dilihat pada gambar. Lalu hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrol dalam domain waktu itu UT sama dengan KB dikali ET. Nah, dalam domain Laplace itu ditulis US per ES sama dengan KB. Selanjutnya itu ada pengendali integral, di mana pengendali integral ini digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil. Nah, ketika suatu subsistem error, maka inputnya itu sama dengan 0. Untuk blok diagramnya dapat dilihat pada subsistem itu KI per S. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral ET dt dengan batas 0 sampai T. Dalam domain Laplace dapat dituliskan sebagai US per ES sama dengan KI per S. Selanjutnya itu ada pengendali derivatif. Pengendali derivatif itu digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Untuk diagram bloknya itu di dalam sistem terdapat KD. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KDS. Lalu selanjutnya ada pengendali proporsional integral. Pengendali proporsional integral ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk blok diagramnya dapat kita lihat di mana untuk persamaan UT-nya itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral ET dt dengan batas 0 sampai T. Dengan KP itu adalah suku penguat proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace, persamaan UT dapat ditulis S per ES sama dengan KP buka kurung 1 ditambah 1 per TIS tutup kurung. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi KP dikali buka kurung 1 tambah TIS per TIS. Selanjutnya ada pengendali proporsional derivatif. Digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk diagram bloknya dapat dilihat
Lalu untuk persamaan dari proporsional derivatif itu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP kali TD buka kurung DET per DT. Dengan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat dituliskan sebagai US per ES sama dengan KP dikali buka kurung 1 tambah TDS. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral derivatif, di mana pengendali proporsional integral derivatif ini menggunakan penggabungan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Untuk blok diagramnya seperti ini. Lalu untuk persamaannya itu UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI, integral dari ET dt dengan batas 0 sampai T ditambah KP dikali TD buka kurung DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali buka kurung 1 tambah TIS tambah TITDS kuadrat per TIS. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Untuk parameter-parameter tanggapan peralihan sistem orde 2 itu ada 6 parameter. Yang pertama itu ada time constant, yang kedua ada rise time, yang ketiga ada settling time, yang ketiga itu ada delay time, yang kelima itu ada maksimum persen overshoot, lalu yang terakhir itu ada time peak. Kita jelaskan atau kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada time constant. Apa sih time constant itu? Time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Selanjutnya itu ada rise time. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai nilai dalam rentang 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Pada praktikum sebelumnya, kita menggunakan rise time itu dalam rentang 10% sampai 90%, karena untuk pengambilan data atau pengukuran itu tidak ada atau jarang yang memiliki keakuratan 100%. Makanya kita menggunakan 10% sampai 90% untuk rise time. Selanjutnya ada settling time atau TS. Settling time adalah waktu yang dibutuhkan suatu sistem untuk mencapai nilai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu selanjutnya ada delay time. Untuk delay time itu waktu yang dibutuhkan untuk respon atau oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kalinya. Selanjutnya ada maksimum persen overshoot, di mana maksimum persen overshoot ini adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk rumus dari maksimum persen overshoot ini dapat kita cari menggunakan rumus C dalam kurung TP dikurang C dalam kurung tak hingga per C dalam kurung tak hingga dikali 100%. Didapatkan hasil maksimum persen overshoot dalam satuan persen. Selanjutnya ada time peak. Untuk time peak itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, itulah untuk 6 parameter tanggapan peralihan dari sistem orde 2. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Sederhanakan diagram blok di bawah ini sehingga diperoleh suatu sistem. Untuk menyederhanakan
sebuah diagram blok, tentunya kita harus menganalisis sebuah sistem diagram blok tersebut terlebih dahulu, supaya kita mudah untuk menyederhanakan tanpa eh, bersusah payah untuk melakukan atau menyederhanakan diagram blok tersebut. Untuk menyederhanakan diagram blok ini, yang pertama kita analisis adalah titik percabangan. Pada diagram blok ini, terdapat titik percabangan antara dua buah sistem. Yang harus kita lakukan untuk pertama kali itu kita memindahkan titik percabangan ini ke sini. Untuk memindahkannya, kita dapat mengalihkan H1 dengan G3, sehingga sistem untuk feedbacknya itu menjadi G3H1. Setelah kita pindahkan sehingga nantinya untuk titik percabangannya akan menjadi seperti ini. Untuk sistem ini kita dapat mengalihkannya karena terhubung seri sehingga didapatkan G2, G3. Maka kita dapat mencari hubungan fungsi alih dari titik penjumlahan ini dengan cara menggunakan rumus C per R sama dengan G per 1 ditambah GH. Dapatkan hasilnya itu C per R sama dengan G2 dikali G3 per 1 ditambah G2 G3 H2. Selanjutnya, kita dapat mencari fungsi alih pada titik penjumlahan yang kedua. Pada titik penjumlahan yang ini, dengan hubungan plus dan plus. Nah, untuk titik penjumlahan yang memiliki hubungan plus dan plus, maka rumusnya itu C per R sama dengan G per 1 dikurang G dikali H. Selanjutnya kita masukkan sistem ke dalam rumus. C per R sama dengan G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3, H2 per 1 dikurang G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3, H2 dikali dengan G3, H1. Untuk menyelesaikan operasi ini, sebelumnya kita selesaikan pada bagian penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya antara 1 dikurang G1, G2, dan G3. Baru kita kalikan dengan G3H1. Didapatkan fungsi alihnya itu G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3, H2 dikurang G1, G2, G3, G3, H1. Lalu didapatkan untuk fungsi alihnya seperti ini. Jadi tinggal satu titik percabangan. Pada titik percabangan ini kita juga perlu untuk melakukan close loop. Karena di sini tidak ada sistem, maka di sini sistem yang terbaca itu adalah 1. Kita close loopkan dengan sistem yang di atas karena di sini titik penjumlahannya berhubungan plus dan minus, maka rumusnya itu C per R sama dengan G per 1 ditambah G dikali H.
Kita substitusikan K C per R sama dengan G1 G2 G3 per 1 ditambah G2 G3 H2 dikurang G1 G2 G3 G3H1 per 1 ditambah G1 G2 G3 per 1 ditambah G2 G3 H2 dikurang G1 G2 G3 G3H1 dikali dengan 1 karena hanya bernilai 1. Didapatkan untuk fungsi alihnya itu sama dengan C per R sama dengan G1 G2 G3 per 1 ditambah G2 G3 H2 dikurang G1 G2 G3 G3H1 ditambah G1 G2 G3. Nah, ini merupakan fungsi alih yang terakhir atau yang paling sederhana. Di sini merupakan R, di sini C. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Untuk salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Ferdi Arbiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.